Pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham, beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH. PLH. LH. Pak Rinat. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu adalah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini. Tetapi ini indikasi ini ada, Pak.
Ya kan, indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada data daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan, Pak, di sini, karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jurdil, jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wiyadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.